Danu disebut polisi mulai panik setelah kasus Subang sudah mengarah ke seseorang. Namun sebelum kita bahas, mohon subscribe channel ini dulu, agar kamu gak ketinggalan berita-berita menarik dari kami. Kalau sudah, mari kita lanjut. Polisi menyebut penyelidikan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang sudah mengarah pada siapa dalam perampasan nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu tersebut. Hal ini diungkap Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol R.D. Caniago, Selasa tanggal 9 November tahun 2021. Penyelidikan yang mulai mengarah ke seseorang itu disebutkan membuat salah satu saksi kunci kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang mulai panik. Polisi memang tak menyebutkan secara gamblang siapa saksi yang mulai panik tersebut. Namun, R.D. berbicara itu terkait pengakuan Muhammad Ramdhanu atau Danu mengenai alasan membersihkan bak mandi di TKP Dusun Ciseti. Seperti diketahui, Danu mengakui telah membersihkan bak mandi yang menjadi lokasi tempat kejadian perkara di rumah Tuti Suhartini, tepatnya di Dusun Ciseti. Dalam pengakuannya, Danu menyebut dia disuruh oleh oknum Banpol berinisial U untuk membersihkan bak mandi tersebut. Di dalam bak mandi itu diketahui masih berceceran darah korban. Selain itu, Danu mengaku menemukan pisau kuter dan gunting di dalam bak mandi yang kemudian diperintahkan oknum Banpol untuk dibawa saja. Pengakuan Danu ini yang disebut Kombes Pol R.D. Caniago sebagai pengakuan yang harus bisa dipertanggungjawabkan. Kita tetap percaya pada proses penyelidikan yang dilakukan oleh Polres Subang, ujar R.D. Caniago saat dihubungi, Selasa tanggal 9 November tahun 2021. Menurut dia, informasi terkait dugaan Banpol yang menyuruh Danu masuk ke TKP tak sepenuhnya dapat dipegang. Informasi resmi mengenai penyidikan murni hanya dari penyidik. Informasi-informasi tersebut selayaknya harus dari informasi resmi dari penyidik, ini kan dari beberapa saksi yang mungkin sudah mengarah pada seseorang yang menimbulkan kepanikan sehingga yang bersangkutan bercerita tanpa bisa dibuktikan, katanya. Pihaknya menegaskan tetap berpedoman pada hasil penyidikan yang dilakukan oleh Polres Subang berdasarkan hasil pemeriksaan penyidik, saksi, olah TKP hingga hasil autopsi. Jadi, tidak usah mendengar hal lain dari Banpol atau yang lain, itu keterangan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, ucapnya. Pihaknya menegaskan, lokasi kejadian merupakan ranah penyidik. Kebijakan membuka atau menutup area pun, kata dia, merupakan kewenangan dari penyidik. Nggak ada, TKP itu dibuka dan ditutup oleh petugas. Jadi, tidak ada Banpol untuk membuka-buka itu, tidak ada, ujar R.D. Pengakuan Danu. Sosok Muhammad Ramdhanu, saksi kunci dari kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Kabupaten Subang, terus menjadi bahan perbincangan di masyarakat. Pada Kamis, tanggal 4 November tahun 2021, tribunjabar.id berkesempatan mewawancarai Danu secara langsung. Kepada tribunjabar.id, Danu menjelaskan kronologi dirinya yang menerobos dari garis polisi serta membersihkan bak mandi. Menurut Danu, di saat itu ia tidak sendiri di SMA Negeri Jalan Caga tersebut. Ia bersama dengan Kepala Sekolah Yayasan Bina Prestasi Nasional. Ada teman-teman dari yayasan, termasuk kepala sekolah juga ada di situ di SMA Negeri Jalan Cagak, cuma yang nyamperin hanya saya, katanya. Sebelumnya, nama oknum bantuan polisi, Banpol, juga disorot seperti halnya Danu. Dari informasi yang didapatkan, oknum Banpol tersebut berinisial U yang sering berada di Polsek Jalan Cagak. Polisi masih terus mencoba mengungkap kasus Subang. Kasus ini merupakan peristiwa perampasan nyawa ibu dan anak di Subang. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol R.D. Caniago mengatakan pihaknya masih terus melakukan penyelidikan. Ia menambahkan, ada keterangan saksi dalam kasus Subang ini yang kerap berubah-ubah. Jadi, dalam pemeriksaan yang dilakukan Polres Subang tetap dilakukan, masih tetap dilanjutkan karena ada beberapa informasi yang berubah-ubah dari keterangan-keterangan saksi, kata Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol R.D. Caniago. R.D. menambahkan, hal ini kemungkinan karena saksi tidak fokus dalam melihat suatu kejadian. Sehingga kerap berubah-ubah saat dimintai informasi oleh penyidik. Informasi yang berubah-ubah itu, kata dia, harus disesuaikan kembali dengan petunjuk-petunjuk yang telah didapatkan penyidik. Misalnya melihat ada beberapa kendaraan yang lewat. Nah, kendaraan ini kan tentu harus disesuaikan dengan petunjuk-petunjuk, jadi kita nggak boleh bergegabah dalam menentukan petunjuk-petunjuk maupun bukti-bukti yang diberikan oleh saksi dalam keterangannya, ucapnya. Gimana menurut kalian? Terima kasih telah menyimak video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe.